Salah satu adab penuntut ilmu adalah memuliakan ulama, mencintai ulama, menghargai ulama. Karena mereka adalah merupakan pewaris para nabi. Dalam hadis dikatakan al-ulama'u waral anbiya. Ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Mereka berlanjut. Mereka adalah merupakan penyambung lidah setelah diwafatkannya para nabi dan para rasul. Yang berstatus ulama itu wajib untuk kita hargai. Antum dan kita semua tidak perlu melihat dari sisi mazhabnya. Mau Syafi'iyah, mau Hanafi, mau Maliki, mau Hanabila, wajib untuk kita muliakan. Selama mereka adalah ulama-ulama yang jujur, insya Allah. Cara kita beradab kepada mereka adalah kita menghargai mereka, mencintai mereka, sekalipun kita tidak mengambil semua sudut atau dari sisi pemahamannya. Nah, itu wajar mereka berbeda. Dan kita boleh juga mengambil sudut pandang mereka yang tentunya kita ambil dari guru-guru yang mengajarkan kepada kita di zaman ini. Tidak boleh lepas cinta, penghargaan, memuliakan, wajib untuk kita sebagai penuntut ilmu. Apalagi kepada ustaz-ustaz sekarang, ya, walaupun tidak pernah mengajar kita secara langsung di kelas, tidak pernah mulazamah kepada mereka, tidak pernah telaki kepada mereka, tetap wajib untuk memuliakan mereka. Jangan suka dibentur-benturkan, apalagi dibanding-bandingkan. Ulama ini hebat daripada ulama ini, ustaz ini hebat dari ustaz ini, guru ini hebat daripada guru ini. Apalagi kalau penilaian itu adalah penilaian jahil, kebodohan, penilaian hanya karena fanatisme ustaz, fanatisme kelompok, fanatisme lembaga. Waliyahudzubillah. Itu tidak amanah lagi, tidak jujur teman. Nah, apalagi kalau hanya menilai dari sisi hebatnya bicara. Iya, karena terkadang kita itu menilai karena melihat, wah, kalau dia ceramah, kalau membawakan pengajian teriak-teriak, suaranya lantang. Ya, lantangnya suaranya, besarnya suaranya bukan tolak ukur kalau dia hebat daripada yang lain. Bagusnya retorika, bagusnya narasi atau diksi yang keluar ketika dia menyampaikan sebuah kalimat, itu bukan tolak ukur hebatnya seseorang. Ya, katanya dia sistematis dan komunikatif ketika dia ceramah. Nah, banyak orang-orang yang dalam ilmunya, nah, ya, tidak bergelar, tidak juga ceramahnya teriak-teriak, tidak juga bagus retorikanya, intonasinya, tapi alhamdulillah banyak pengikutnya karena berkahnya ilmu. Yang jelas jangan dinilai dari sudut itu. Dan yang kedua, wajib untuk kita menghargai mereka, baik yang dikenal kondang maupun yang tidak kondang. Itu wajib untuk kita muliakan. Yang jelas mereka al-ulama warasatul anbiya. Ya, apalagi kalau hanya dilihat dari sisi gelarnya, LC, master, doktor, ya, profesor, itu bukan tolak ukur dalamnya ilmu seseorang, tetapi itu tanda dia pernah kuliah. Kenapa? Ya, teman-teman kita banyak yang doktor, ya, tapi ilmu nahunya lemah. Tapi ada yang cuma tamatan pondok, tamatan alia, kuat ilmu kawaidnya. Nah, saya selesai S1 tahun berapa? Puluhan tahun yang lalu. Ya, itu diajar ilmu nahu dari ustaz yang tidak bergelar. Itu Ustaz Zainul Razi Al-Jawi. Itu diajar matan al-Jurimiyah, ya, kemudian nahul wadi, dari yang tidak bertitir. Kemudian yang ngajari saya syarah matan al-Jurmiyah itu Mutammimah dengan Alfi Ibnu Malik, itu cuma tamatan pondok. Itu kiai saya. Ya, padahal waktu itu saya sudah S1. Kalau melihat dari sisi titir, enggak mau saya belajar, pasti gengsi. Ya tak? Tapi ilmu itu bukan karena dia ada titiknya. Terlihat dari sekarang, banyak yang hanya tamatan pondok pesantren. Alhamdulillah, kitab-kitab kuning di depannya. Ada juga yang gelar LC, master, doktor, tapi di depan
Depannya itu buku-buku terjemahan, yaitu jauh lebih bermartabat dibandingkan tidak ada buku sama sekali, atau sok-sok di depan kita adalah kitab Arab gundul tapi tidak dibaca, ya toh? Nah, saya mau simpulkan begini, yang jelas ulama-ulama itu, ustaz-ustaz itu, guru-guru itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang jelas kita ini sebagai penuntut ilmu, kita muliakan mereka. Tidak boleh membenturkan akwal mereka, tidak boleh membanding-bandingkan mereka, tetapi kita hargai mereka. Karena kita tidak tahu yang mulia siapa di antara mereka, karena sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita punya prinsip, yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum.